5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 9, menjelajah angkasa luar, subtema 3, tokoh penjelajah angkasa luar, pembelajaran yang keempat. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan kesempatan untuk melakukan penjelajahan ke angkasa luar. Nah, penjelajahan ke angkasa luar itu dilakukan untuk mengetahui lebih banyak tentang kemungkinan kehidupan di luar bumi kita. Hal itu juga mendorong semakin canggihnya teknologi transportasi udara. Salah satu hasil berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah kebutuhan manusia untuk melakukan transportasi udara. Transportasi udara yang dikembangkan dengan menggunakan energi alternatif untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang mencemari lingkungan adik-adik. Nah, seorang penemu balon berkebangsaan Swiss, Bertrand Piccard yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Swiss melakukan uji coba dalam pembuatan pesawat berbahan bakar energi matahari adik-adik. Jadi pesawatnya ini bahan bakarnya itu dari energi matahari. Rentang pesawat ini dibuat lebar sekitar 72 meter. Hal ini dilakukan agar panel surya di atasnya itu dapat mengumpulkan energi matahari yang cukup banyak. Pesawat ini digunakan untuk melakukan misi keliling dunianya secara bertahap. Pada bulan April 2016, pesawat ini tiba di California, Amerika Serikat pada tahap ke-9 dari seluruh perjalanan yang direncanakan mulai bulan Maret 2015. Itu tadi adik-adik ya, pesawat terbang bertenaga dari energi matahari. Nah, berdasarkan bacaan singkat di atas, lakukan diskusi nih adik-adik dengan teman kalian ya untuk menjawab pertanyaan berikut ini. Mari kita diskusikan bersama-sama, kita jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, mengapa manusia ingin menemukan pesawat terbang yang berbahan bakar energi surya adik-adik? Nah, di sini alasannya manusia itu ingin menemukan pesawat terbang berbahan bakar energi surya karena untuk mengurangi pemakaian bahan bakar fosil yang bisa mencemari lingkungan. Apalagi energi surya ini kan energi yang terbesar ya adik-adik ya di bumi kita dan tidak akan pernah habis, jadi bisa dimanfaatkan. Apakah keunggulan pesawat terbang berbahan bakar energi surya dibandingkan dengan bahan bakar fosil nih adik-adik? Nah, di sini keunggulannya pesawat terbang yang berbahan bakar energi surya itu adalah pesawat terbang yang berbahan bakar energi surya ini tidak mencemari lingkungan. Lalu, apakah dampak dari penemuan tersebut terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat pada umumnya? Nah, dampak penemuan tersebut adalah lingkungan akan bebas polusi, sedangkan pengaruhnya pada kehidupan masyarakat adalah akan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Adik-adik, coba hingga saat ini kita masih tahu ya, masih berusaha keras untuk meningkatkan dan menemukan teknologi baru untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, modernisasi ini menuntut segala sesuatu itu lebih cepat dan efisien, termasuk dalam sistem transportasi baik air maupun udara.
Di sini ada bacaan yang berjudul Pengaruh Modernisasi terhadap Perkembangan Sistem Transportasi Air dan Udara. Perkembangan teknologi itu terus mengalami inovasi dan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, perkembangan teknologi ini dimaksud untuk mempermudah aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pergi ke sekolah menggunakan bis tentunya lebih mudah dibandingkan dulu ke sekolah itu berjalan kaki, adik-adik. Manusia pada saat ini memang tidak bisa terlepas dengan yang namanya teknologi. Berikutnya adik-adik, di zaman modern dan era globalisasi, kita itu dituntut untuk dapat menggunakan teknologi yang ada. Tujuannya adalah supaya kita itu dapat terus menjalani kehidupan dengan lebih mudah. Masyarakat pada masa lalu itu menggunakan alat transportasi air seperti perahu dayung, rakit, dan perahu layar. Nah, perahu dayung dan rakit itu digerakkan dengan kekuatan tenaga manusia, sedangkan perahu layar itu digerakkan oleh tenaga angin dan tenaga manusia. Nah, itu ya adik-adik ya, pada zaman dahulu itu perahu yang digunakan itu adik-adik perahu layar, ya rakit dan sebagainya. Seiring dengan ditemukannya mesin motor, ya mesin bermotor, nah masyarakat kini menggunakan perahu bermotor dan kapal sebagai alat transportasi air. Kapal-kapal modern dapat mengangkut barang bertonton beratnya serta dapat menempuh jarak yang sangat jauh. Bahkan kini sebuah kapal besar dapat digunakan sebagai landasan untuk pesawat tempur adik-adik. Nah, hebat ya. Kapal ini adalah kapal militer yang disebut dengan kapal induk. Nah, masyarakat pada zaman dulu tidak memiliki transportasi udara adik-adik. Mungkin zaman dulu transportasi udara yang paling canggih adalah balon udara adik-adik ya. Mungkin zaman dulu transport udara yang canggih tadi, balon udara, itu dapat untuk bepergian tapi hanya jarak dekat adik-adik. Nah, perjalanan dengan menggunakan pesawat terbang akan lebih cepat dibandingkan dengan angkutan darat atau angkutan laut. Nah, sekarang itu terdapat jenis alat angkutan udara antara lain ada helikopter, lalu ada pesawat tempur serta pesawat penumpang. Bahkan kini manusia pun bisa menjelajah angkasa luar dengan menggunakan pesawat angkasa luar. Perlu ditekankan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya terjadi pada transportasi saja, melainkan pada seluruh bidang kehidupan, seperti di militer, kesehatan, dan komunikasi. Namun, perkembangan teknologi ini lambat laun memiliki dampak negatif, seperti ada polusi udara adik-adik, akibat semakin banyaknya kendaraan bermotor. Kita harus bersikap bijak dalam menghadapi perkembangan teknologi ini agar dampak yang ditimbulkan itu dapat diatasi dan dimanfaatkan sisi-sisi positifnya. Itu tadi adik-adik ya, tentang modernisasi alat transportasi udara dan air. Adik-adik, dari bacaan di atas coba lakukan ya kegiatan berikut ini bersama dengan teman-teman kalian. Pilihlah sistem transportasi udara dan air yang akan kalian bahas nih di kelompok kalian. Nah, kalian cari informasi, bandingkan alat transportasi air dan udara baik dari yang dulu sampai sekarang. Nah, kalian gunakan tabel seperti berikut ini adik-adik. Ini contohnya ya. Misalnya ya, alat transportasi air sebelum modernisasi itu tenaga penggeraknya adalah manusia dan angin. Fungsinya sebagai alat transportasi. Contoh gambarnya adalah gambar rakit ya. Lalu transportasi air setelah modernisasi itu tenaga penggeraknya mesin. Fungsinya sebagai alat transportasi. Contoh gambarnya adalah kapal yang sudah modern. Lalu transportasi udara sebelum modernisasi. Ya, tenaga penggeraknya apa? Udara panas. Nah, fungsinya apa? Sebagai alat transportasi. Contoh gambarnya apa? Balon udara. Lalu berikutnya ada transportasi udara setelah modernisasi. Tenaga penggeraknya itu mesin. Fungsinya sebagai alat transportasi. Contoh gambarnya adalah pesawat terbang.
Adik-adik, modernisasi ini memang memberikan dampak baik langsung maupun yang tidak langsung. Demikian juga dengan dampaknya pada sistem transportasi darat saat ini. Bersama teman kalian nih, kalian bisa berdiskusi dampak positif dan negatif terhadap kelangsungan hidup masyarakat maupun dampaknya terhadap lingkungan. Nah, kalian bisa menggunakan diagram contohnya sebagai berikut. Dampak modernisasi terhadap sistem transportasi air dan udara, ya. Dampak positifnya apa, dampak negatifnya apa. Misalnya di sini dampak positifnya terhadap kehidupan masyarakat adalah menunjang mobilitas penduduk, lalu memudahkan distribusi barang dan jasa, memudahkan interaksi antar penduduk. Lalu dampak positifnya terhadap lingkungan apa? Nah, lingkungan dikelola dengan baik untuk mendukung kegiatan transportasi. Sedangkan dampak negatifnya terhadap kehidupan bermasyarakat itu semakin banyak kecelakaan, meningkatnya kriminalitas dan terjadinya kesenjangan sosial. Sedangkan dampak negatifnya terhadap lingkungan adalah terjadinya polusi udara dan suara, lalu bisa menyebabkan yang namanya pemanasan global dan menipisnya bahan bakar fosil. Itu ya dampak positif dan negatifnya. Adik-adik, presentasikan nih hasil diskusi kalian dengan percaya diri di depan teman-teman kalian, atau kalau kalian belajar di rumah bisa dengan keluarga kalian. Nah, adik-adik, kesimpulannya apa dari bacaan tadi dan dari diagram tadi? Nah, perkembangan alat transportasi telah memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat penggunanya. Berbagai alat transportasi telah silih berganti seiring dengan perkembangan teknologi. Alat transportasi bermesin kini menjadi pilihan utama untuk digunakan. Lalu bagaimana ya dengan alat-alat transportasi tempo dulu yang pernah digunakan masyarakat? Nah, beberapa contoh alat transportasi itu sekarang tersimpan di museum, tetapi ada juga yang dijadikan benda koleksi oleh masyarakat. Berikut adalah salah satu kisahnya, adik-adik. Nah, di sini ada cerita yang berjudul Sepeda Ontel Warisan Kakek, ciptaan Yoga T. Nah, kita simak bersama-sama ya adik-adik ya. Kring kreng bunyi bel sepeda milik ayah. Di depan rumah, ayah sudah bersiap-siap untuk berangkat kerja. Seperti biasa pula, ayah akan mengajak Dindin berangkat bersama. Tempat kerja ayah terletak tepat di depan sekolah Dindin. Akan tetapi, akhir-akhir ini sikap Dindin agak berbeda adik-adik. Ia seperti malas berangkat bersama ayah. Dindin pura-pura sibuk mencari buku tulisnya. Dindin, ayo kita berangkat sekarang, panggil ayah dari depan. Aku mencari buku catatanku dulu ayah, aku lupa meletakkannya. Ayah berangkat saja dulu, Dindin jalan kaki saja, jawab Dindin dari dalam kamarnya. Begitu melihat ayahnya berangkat, Dindin ini bergegas keluar kamar dan langsung berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Sebenarnya Dindin sangat senang berangkat bersama ayahnya ke sekolah. Hanya saja ada yang membuatnya gelisah. Beberapa teman sekelasnya mulai mengolok-ngolok sepeda milik ayahnya. Menurut mereka sepeda ayah sudah kuno dan ketinggalan zaman. Ayah memang pernah bercerita bahwa sepeda ayah memang sepeda yang dibuat pada zaman Belanda dulu. Sudah sangat tua. Orang-orang menyebutnya sepeda ontel. Nah, sepeda ini terbuat dari rangka besi yang kuat dan tinggi. Ayah sangat sayang dengan sepeda itu, bahkan sangat bangga. Setiap hari sepeda itu dirawat dan diperiksa dengan teliti. Ayah bahkan memberinya nama sendiri, yaitu Sri Kandi. Siang itu Dindin pulang sekolah dengan berjalan kaki menyusuri jalan yang sepi. Panasnya matahari membuat Dindin merasa kelelahan. Ia lupa membawa botol air minumnya. Dindin merasa kehausan dan tiba-tiba kepalanya pening, matanya berkunang-kunang, keringatnya bercucuran. Dindin merasa hendak pingsan adik-adik. Tiba-tiba terdengar suara bel sepeda dari belakang.
Kring kreng, itu suara sepeda ayahnya. Din, ayo cepat naik, kamu pucat sekali, kamu pasti dehidrasi, perintah ayah. Walaupun Dindin merasa segan naik ke sepeda ayahnya, tetapi ia merasa tidak punya banyak pilihan. Dindin menurut saja, ia pulang dibonceng oleh ayahnya. Ini sepeda peninggalan kakekmu, Din, kata ayah ketika Dindin meminta penjelasan mengapa ayah sayang sekali dengan sepeda ontel tua itu. Dindin sudah terlihat lebih segar setelah minum cukup air dan merebahkan dirinya di kursi ruang tengah. Dindin memang tak sabar ingin bertanya soal itu. Kakek juga sangat sayang dengan sepeda ini, Din. Dan waktu itu ayah memang berjanji akan merawat sepeda peninggalan ini dengan baik. Jika kakek meninggal, jelas ayah. Ayah tahu kamu malu dibonceng ayah dengan sepeda itu kan? Kamu harus tahu, sepeda itu kini harganya sangat mahal, Din. Para pecinta sepeda antik menghargainya dengan harga yang tinggi. Tetapi ayah tidak akan membiarkan sepeda itu dijual. Jadi ayah juga berharap suatu saat nanti Dindin akan merawat sepeda itu. Jelas ayah panjang lebar. Dindin tertunduk. Sepeda itu ternyata sangat berharga bagi ayahnya. Dan hari ini sepeda itu menolong Dindin segera mendapatkan pertolongan. Aku harus minta maaf kepada ayah. Maafkan Dindin ya. Dindin berjanji akan belajar merawat sepeda ayah baik-baik. Sebagai ucapan terima kasih Dindin karena sepeda ini telah menolong Dindin hari ini, kata Dindin kepada ayahnya. Nah, adik-adik, sebuah cerita itu dapat memiliki persamaan dan perbedaan dengan pengalaman pribadimu atau dari film yang pernah kamu tonton. Nah, setelah membaca cerita di atas, coba adik-adik lakukan kegiatan berikut. Gunakan diagram di bawah ini untuk melengkapi keterangan tentang cerita fiksi di atas. Nah, tuliskan bagian yang paling kamu sukai dari cerita itu dan jelaskan alasannya mengapa kamu menyukainya. Jelaskan juga persamaan dan perbedaan cerita tersebut dengan cerita yang pernah kalian alami atau yang pernah kalian tonton dari sebuah film, adik-adik. Setelah itu gunakan diagram Venn untuk membantu kalian. Nah, tuliskan pokok pikiran yang ada dalam cerita fiksi pada bagian cerita fiksi dan tuliskan pokok pikiran pengalaman kalian atau film yang ditonton pada bagian yang lain. Nah, tuliskan kesamaan antara keduanya di bagian tengah diagram Venn-nya. Di sini ya, judul sepeda ontel warisan kakek, penulisnya Yoga T. Bagian yang paling disukai dari cerita itu apa? Misalnya bagian yang disukai adalah saat pulang sekolah Dindin hampir pingsan karena keharusan, namun sepeda ontel ayahnya mampu menyelamatkan dirinya dari dehidrasi. Nah, di sini misalnya persamaan dari cerita fiksi dan pengalamanmu adalah tentang sepeda ontel merupakan barang antik. Cerita fiksinya adalah ini, sepeda ontel kini harganya sangat mahal. Para pecinta sepeda antik menghargainya dengan harga yang tinggi. Tetapi ayah tidak membiarkan sepeda itu dijual. Ayah juga berharap suatu saat nanti Dindin yang akan merawat sepeda itu. Nah, pengalaman kalian apa nih? Misalnya, ayahku pernah memiliki sepeda antik peninggalan zaman Belanda. Nah, sepeda ini memang sudah tua namun masih terawat dengan baik. Karena diminati oleh kolektor sepeda, ayah menjualnya dengan harga 5 juta rupiah. Misalnya, ini adalah pengalaman kalian yang hampir sama dengan cerita fiksi tersebut. Nah, berdasarkan diagram Venn tadi, kita akan mencari persamaannya nih adik-adik. Nah, persamaannya adalah menceritakan sama-sama tentang sepeda ontel merupakan barang antik. Lalu di sini perbedaannya pada cerita fiksi, sepeda ontel yang sangat mahal dan tinggi harganya itu tidak dijual oleh ayah Dindin ya, karena merupakan peninggalan kakeknya. Sedangkan pada pengalaman pribadi, sepeda ontel itu terjual
atau dijual oleh ayahnya karena harganya yang sangat tinggi. Jadi itu persamaan dan perbedaannya. Kalian bisa gambarkan ya persamaan dan perbedaannya menggunakan gambar berikut ini. Nah adik-adik, Made, pengalaman yang kamu ceritakan tadi benarkah sungguh terjadi? Mirip sekali ya dengan cerita fiksi itu. Nah di sini Made menjawab, iya. Saat aku membaca cerita itu, aku langsung teringat peristiwa yang kurang lebih sama dengan peristiwa yang terjadi beberapa tahun lalu. Hanya aku tidak malu dibonceng ayah dengan sepeda tuanya. Aku justru kagum dengan kecintaannya terhadap peninggalan kakekku. Aku jadi ingat sesuatu. Coba bayangkan bagian-bagian sepeda itu dibongkar dan dipisahkan. Apakah sepeda itu dapat berfungsi dengan baik? Tidak kan? Aku rasa sama dengan makna persatuan dan kesatuan di dalam negara kita. Jika masyarakat tidak bersatu dan tercerai-berai, negara kita akan lumpuh dan tidak bisa terwujud bangsa dan negara yang berdaulat. Benar juga ya, tak pernah terbayangkan sepeda bisa dihubungkan ke makna persatuan dan kesatuan bangsa. Hebat juga kamu, Din. Nah ini ya. Lalu Udin menjawab, ini kan karena kita sedang membahas sepeda. Ini ada artikel menarik nih tentang komunitas sepeda tua bersatu menggelar acara di Bandung. Bacalah, menarik untuk disimak. Di sini ada bacaan yang berjudul Sepeda Ontel Banjiri Kota Bandung. Nah, pada hari Minggu 8 Mei 2016, para sepeda ontel berkumpul di Bandung. Mereka berkumpul di pelataran depan gudang persediaan PT Kereta Api di Jalan Sukabumi, Bandung. Para penggemar sepeda ontel ini datang dari seluruh Nusantara. Mereka berkumpul sambil menyanyikan lagu Halo Halo Bandung menyambut kedatangan Wakil Gubernur Jawa Barat yaitu Deddy Mizwar. Sekitar 7.000 penggemar sepeda ontel dari seluruh Indonesia ikut serta dalam event yang digelar 3 tahun sekali ini. Bahkan beberapa peserta itu datang dari Belanda loh adik-adik. Tak hanya bersepeda, para peserta BLO ini pun lengkap dengan kostum yang serba unik dan menarik. Ada beberapa di antara mereka yang menggunakan kostum tentang perang ya, kostum pria dan gaun pengantin untuk wanita pada zaman dahulu. Ada pula yang mengenakan pakaian tradisional daerahnya serta kostum bernuansa horor. Saya melihat para peserta mengenakan kostum yang luar biasa. Ini adalah salah satu semangat bagaimana kita menjaga tradisi. Tradisi ini sangat penting karena dengan tradisi kita bisa mengingat sejarah. Kita bisa mendefinisikan masa lalu kita dengan tradisi. Dengan begitu kita bisa tahu kenapa kita hari ini ada di sini dan ingin menjadi apa kita di masa depan, serta ingin kemana kita di masa depan, ujar Wagub dalam sambutannya sebelum melepas pawai sepeda ontel ini. Sementara itu, istri Gubernur Jawa Barat, Neti Prasetyani Heriawan ikut serta dalam pawai sepeda ontel ini. Beliau mengharapkan BLO dapat menjadi sarana membangun kebersamaan untuk melawan kondisi yang tidak berpihak pada masyarakat. Apalagi dengan banyaknya peristiwa kekerasan yang terjadi pada kaum perempuan dan anak-anak yang terjadi belakangan ini. Mari sama-sama kita teriakkan stop kekerasan terhadap seluruh warga negara Indonesia, khususnya untuk perempuan dan anak, kata Neti yang disambut dengan dukungan tepuk tangan semangat dari peserta juga masyarakat. Menurut Neti, setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk menikmati manfaat pembangunan. Nah, untuk itu ia mengajak kepada para penggemar sepeda ontel ini agar bisa ikut berkontribusi dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas. Hal ini boleh jadi kita
menggoes ya. Hari ini boleh jadi kita menggoes, hari ini boleh jadi kita menggunakan sepeda ontel. Tapi ruang-ruang kehidupan yang lain, mari kita sama-sama berkontribusi untuk membangun generasi yang berkualitas, membangun generasi yang lebih beradab, untuk meniadakan sama sekali kekerasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan dan anak di hari yang luar biasa ini terjadi di masyarakat. Pada kesempatan ini, Wakil Gubernur Deddy Miswar terus menggelorakan semangat para ontelista ya. Nah, tidak lupa beliau juga mengajak para ontelista ini untuk mendukung serta menyukseskan PON ke-19 dan Peparnas 15 pada tahun 2016 di Jawa Barat. Beliau mengajak seluruh ontelista dan masyarakat untuk menyukseskan acara tersebut melalui catur sukses, yakni sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses pemberdayaan ekonomi, serta sukses administrasi. Nah, itu tadi ya adik-adik ya bacaannya. Nah, mari kita menganalisis artikel di atas dengan mencari dampak persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar dengan menggunakan tabel berikut ini. Nah ya, ini adik-adik ya, tadi kegiatannya misalnya menyanyikan lagu Halo Halo Bandung nih. Dampaknya terhadap komunitas apa? Oh, bisa mengobarkan semangat persatuan dan kesatuan di kalangan anggota komunitas. Lalu sebagai bentuk penghormatan kepada warga Bandung sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan. Lalu sebagai bentuk penghormatan kepada peristiwa patriotik yang terjadi di Bandung pada masa lalu. Nah, dampaknya terhadap masyarakat luas apa? Akan mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Lalu mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menghormati perbedaan serta mengobarkan semangat kepahlawanan yang pernah terjadi di masa lalu. Lalu tadi kegiatannya adalah mengenakan pakaian tradisional daerah. Nah, dampaknya apa? Oh, semangatnya menjaga tradisi yang dimiliki oleh komunitas, menunjukkan identitas komunitas yang diikuti, lalu menjadi sarana membangun kebersamaan dalam komunitas. Dampaknya untuk masyarakat luas apa? Nah, masyarakat luas akan mengenal pakaian adat dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Lalu mereka akan menghargai budaya suku bangsa yang lainnya serta mengobarkan semangat bersatu dalam perbedaan. Tadi berikutnya adalah kegiatan Bandung Lautan Ontel ya, BLO. Nah, di sini dampaknya terhadap komunitas apa? Akan menyatukan seluruh anggota komunitas sepeda ontel bersama-sama ikut menyukseskan kegiatan olahraga di Kota Bandung dan menambah jumlah anggota komunitas baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, dampaknya terhadap masyarakat luas apa? Nah, dampaknya bisa berkontribusi dalam membangun generasi bangsa yang berkualitas, lalu membangun kebersamaan untuk melawan kondisi yang tidak berpihak pada masyarakat dan bisa menggelorakan semangat untuk mendukung PON ke-19 dan Peparnas ke-15 pada tahun 2016. Itu tadi adik-adik ya dampak dari kegiatan yang ada. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 3 pembelajaran yang keempat. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.